Alhamdulillah, kabar gembira, akhirnya Hamas menyepakati kesepakatan gencatan senjata. Dan kemarin Al Jazeera mengumumkan resmi dari tiga Hamas bahwa pihak Hamas sudah menyetujui poin-poin kesepakatan gencatan senjata. Dunia ini tidak bisa bergerak memberikan bantuan militer, namun Allah gerakan pemuda-pemudi di luar sana, para mahasiswa-mahasiswi, bahkan para dosen di kampus-kampus yang notabene kampus non-muslim, mereka semua marah. Yuriduna an yutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka berusaha membungkam, meredupkan, mematikan cahaya-cahaya Islam, tapi Allah kuatkan langkah para pejuang. Allah jadikan mereka inspirasi sehingga dunia juga mulai berteriak-teriak, free, free Palestine, bebaskan, bebaskan Palestina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma. Alhamdulillah, kabar gembira, akhirnya Hamas menyepakati kesepakatan gencatan senjata. Tapi bukan berarti serangan selesai, tapi ini masih dalam batas perundingan. Artinya apa? Kemarin delegasi Hamas di Kairo menerima tulisan atau persyaratan-persyaratan yang siap dijalankan oleh Israel dalam rangka menghentikan serangan ke Gaza. Dan kemarin Al Jazeera mengumumkan resmi dari para petinggi Hamas bahwa pihak Hamas sudah menyetujui poin-poin kesepakatan gencatan senjata. Namun sekarang bola panasnya di pihak Israel. Di antara poin-poin ini saya dapat bocoran ya, di antara poin-poin yang disepakati oleh Hamas, jadi mereka siap untuk melepaskan tawanan Israel yang sedang ditahan oleh para pejuang di Gaza secara berkala. 1 bulan mereka akan melepaskan 3 tahanan. Di sisi lain Israel harus menghentikan serangan secara bertahap yang berujung pada penghentian serangan secara total. Ada beberapa poin-poin penting lagi seperti pembangunan atau rekonstruksi Gaza yang harus ya disepakati oleh Amerika, yang harus memberikan akses bagi negara-negara donor yang akan merekonstruksi Gaza, bangun-bangunan di Gaza sampai 5 tahun ke depan. Kemudian juga pembebasan tawanan, seluruh tawanan Palestina, termasuk yang dihukum atau divonis seumur hidup oleh Israel, harus dibebaskan seluruhnya. Dan yang terakhir ini adalah kesepakatan agar pihak Israel membiarkan seluruh warga Gaza yang sedang mengungsi di selatan kembali ke wilayah rumah mereka di wilayah utara. Alhamdulillah, teman-teman, kalau kita melihat persyaratan-persyaratan ini, jelas yang memberikan persyaratan adalah para pejuang Gaza, atau dalam hal ini gerakan Hamas. Sementara Israel menjadi pihak yang harus menyetujui persyaratan-persyaratan ini. Jadi begini flow-nya, Qatar dan Mesir mereka membuat beberapa poin-poin yang kira-kira disepakati oleh kedua pihak. Dan ya setelah sebelumnya Israel sudah oke, kami siap, ini semua kami akan sepakati, kami akan jalankan. Kemudian dilempar ke pihak Hamas. Hamas juga akhirnya mereka mengatakan siap. Nah, namun ada beberapa poin yang diedit sedikit atau yang direvisi sedikit, dan itu yang akhirnya disepakati oleh Hamas. Dan sekarang pihak Israel sedang mempelajari lagi nih revisi tersebut. Ya, dari pihak masyarakat, dari pihak pejabat oposisi di Israel, mereka sudah sangat sepakat. Bahkan para pemukim ilegal Yahudi yang mana mereka ini keluarga para tawanan-tawanan Israel yang ada di Gaza, mereka semua ketika mendengar pengumuman di Al Jazeera bahwa Hamas telah menyepakati persyaratan-persyaratan tersebut, mereka semua berteriak bergembira dan mereka mengancam pemerintah Israel sendiri. Kata mereka, ini adalah waktu yang pas untuk Netanyahu menghentikan serangan. Hamas akhirnya menyetujui persyaratan, dan kalau Netanyahu tidak mengambil kesempatan ini, maka kami akan membakar negeri ini. Itu kata mereka, dikutip oleh channel 12 Israel. Ya, kata keluarga para tawanan. Nah, sekarang bola panas ada di pihak Israel, belum ada jawaban lagi ya. Tapi kalau melihat dari fenomena ini, kemungkinan peperangan ini akan segera berakhir, dan kita akan melihat puluhan ribu bahkan ratusan ribu warga Gaza, bahkan jutaan warga Gaza akan turun ke jalan-jalan merayakan kemenangan mereka. Setelah 7 bulan mereka dipaksa untuk menghadapi genosida berdarah, agar mereka mau tunduk, agar mereka mau menyerah,
Mereka bertahan dan mereka sebentar lagi insya Allah Ta'ala akan mendapatkan kemenangannya. Bukan kemerdekaan ya, tapi kemenangannya. Kemenangan dalam episode pertempuran kali ini. Alhamdulillah. Itu yang pertama. Maka kita doakan teman-teman semua agar semua ini berjalan lancar, agar kesepakatan ini segera terwujud sehingga kita bisa lebih efektif dalam memberikan bantuan ke Gaza, Palestina. Kedua, fenomena maraknya kampus-kampus di Amerika, Inggris, negara-negara Eropa, bahkan di Australia hari ini juga. Banyak warga di mana ribuan mahasiswa-mahasiswi di berbagai universitas mereka melakukan aksi solidaritas untuk Palestina di kampus-kampus mereka. Luar biasa sekali. Indahnya rencana Allah. Luar biasanya cara Allah dalam membantu, menolong hamba-hambanya di Gaza. Mungkin dunia-dunia ini tidak bisa bergerak memberikan bantuan militer, namun Allah gerakan anak-anak muda, pemuda-pemudi di luar sana, para mahasiswa-mahasiswi, bahkan para dosen di kampus-kampus yang notabene kampus non-muslim, mereka semua berteriak-teriak, mereka semua marah, dan akhirnya mereka semua turun ke kampus-kampus mereka untuk melakukan aksi solidaritas. Luar biasa sekali. Jadi selama ini misi Israel ke jalur Gaza adalah untuk menginvasi Gaza dan menghabisi para pejuang-pejuang Hamas di Gaza yang selama ini dianggap sebagai biang keladi atas berisiknya dunia ketika membicarakan Palestina. Jadi mereka berusaha membungkam suara-suara dengan menghancurkan Gaza, membumi Gaza. Namun Masya Allah, rencana Allah luar biasa. Suara-suara Palestina, teriakan Palestina malah semakin menggelegar, terdengar di berbagai belahan dunia. Kali ini peran para aktivis-aktivis kampus yang sedang mengedukasi kita semua, yang sedang menunjukkan kemarahan mereka, yang sedang menunjukkan sisi humanisme mereka, di mana mereka ini masih memiliki hati dan masih memiliki nurani. Ratusan kampus di berbagai dunia ini benar-benar marah dan bangkit. Mereka meminta agar genosida dihentikan. Jadi Masya Allah, kemarahan dunia hari ini terhadap Israel benar-benar menjamur lebih hebat, lebih cepat dibandingkan ketika Corona atau COVID-19 menjalar di antara kita. Pesannya apa teman-teman? Sehebat-hebatnya propaganda Zionis, mereka tidak akan bisa menghadapi ketetapan Allah dalam surat Al-Anfal ayat 30. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka boleh bermakar, mereka boleh berpropaganda, mereka boleh berkonspirasi, tapi Allah Maha pembuat makar. Allah lah yang lebih berhak untuk bermakar. Maka makar mereka hancur berkeping-keping oleh makar Allah Subhanahu wa taala. Yuriduna an yutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka berusaha membungkam, meredupkan, mematikan cahaya-cahaya Islam dengan mulut-mulut mereka, dengan propaganda mereka. Tapi Allah sebaliknya, Allah sempurnakan cahaya-cahaya itu. Mereka berusaha meredam suara-suara teriakan free Palestine. Tapi Allah buka telinga-telinga dunia, Allah kuatkan langkah para pejuang, Allah jadikan mereka inspirasi sehingga dunia juga mulai berteriak-teriak free Palestine, bebaskan Palestina. Luar biasa. Mereka, para penjajah itu telah mengucurkan miliaran dolar, bahkan triliunan dolar selama ini untuk mempercantik wajah mereka yang buruk, untuk memperindah wajah kriminalitas mereka, wajah genosida mereka dengan berbagai agenda-agenda propaganda, dengan hiburan mereka, dengan pencitraan mereka, dengan kebohongan-kebohongan mereka. Namun Allah Ta'ala runtuhkan semua kesombongan mereka dengan surat Al-Isra ayat 7. Allah sudah jelaskan secara runut bagaimana fase kehancuran kalian wahai Zionis. Liyasu'u wujuhakum fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhalu awwala marrah wa liyutabbiru ma'alu tasbira. Apabila datang janji kedua atau janji terakhir dari dua kehancuran kalian wahai Zionis Yahudi, wahai Bani Israel, 3 tahapan kehancuran kalian dimulai dengan terungkapnya wajah-wajah buruk kalian, dan ini yang sedang terjadi. Al-Isra ayat 7. Mau bagaimanapun kalian menutup wajah-wajah busuk kalian dengan berbagai cara kalian berusaha menjaga citra wajah kalian, wajah genosida kalian dengan berbagai jalan, berbagai strategi, dengan men-take down akun-akun media sosial para influencer pro-Palestina, dengan menutup kantor-kantor berita
Al Jazeera di Palestina, kemudian menghancurkan kantor-kantor berita di Gaza, bahkan kalian membunuh 140 jurnalis Palestina, bahkan lebih dari itu yang terbunuh di Gaza. Kalian berusaha membungkam suara-suara ini, namun kalian tidak akan pernah bisa lari dari ketetapan Allah. Allah sudah tulis roadmap-nya, Allah sudah tulis peta kehancuran kalian sejak 1400 tahun lalu, disampaikan oleh Nabi SAW. Al-Isra ayat 7, liyasu'u wujuhakum. Lobby-lobby internasional kalian, orang-orang Zionis Yahudi, mungkin bisa men-take down akun-akun kita. Akun saya sudah 600.000 follower, berkali-kali di take down akun-akun teman-teman kami. Kalian mungkin bisa men-take down akun-akun medsos kami, tapi kalian tidak akan pernah bisa men-take down ketetapan Allah dalam Al-Qur'annya melalui ayat-ayatnya. Masya Allah. Liyasu'u wujuhakum. Dan hari ini kita menyaksikan sekali lagi usaha masif mengungkap kejahatan muka-muka kalian, ternyata tidak hanya melalui lisan-lisan umat Islam, bahkan orang-orang non-muslim di sana, mereka yang masih memiliki nurani, masih memiliki akal yang sehat, mereka membuka wajah kalian di hadapan dunia, betapa kejahatan kalian sudah melampaui batas-batas normal. Dan luar biasa hari ini teman-teman, mereka Zionis ini dengan jet-jet tempurnya membombardir Gaza, menghabisi rumah-rumah warga, merusak infrastruktur, sekolah-sekolah, masjid-masjid. Tapi subhanallah, yang masuk, yang tinggal di tenda-tenda pengungsian bukan hanya mereka para korban di Gaza, tapi para mahasiswa-mahasiswi di Amerika, di Harvard, di Yale, di Cambridge, di berbagai negara, di Australia bahkan. Mereka semua hari ini melakukan aksi demo di dalam wilayah kampus mereka. Mereka rela untuk tinggal di tenda-tenda mereka, tenda-tenda yang mereka bangun di wilayah kampus mereka. Mereka meninggalkan kemewahan rumah mereka, kampus mereka. Bahkan mereka menantang para pemilik kebijakan di kampus, kalau kalian mau berdeo kami, kalau kalian mau mengusir kami dari kampus, kami dipecat dari mahasiswa, kami siap. Dan ingat, jadi yang ikut demonstrasi di berbagai kampus dunia hari ini bukan hanya mahasiswa-mahasiswi, bahkan para dosen pun, para profesor, banyak yang sudah turun tangan. Mereka muak melihat dunia mengabaikan penderitaan Gaza. Mereka muak melihat Amerika melindungi Israel. Mereka muak melihat genosida yang tidak bisa dihentikan oleh kekuatan militer manapun, oleh gerakan politik manapun. Maka saatnya akal sehatlah yang bersuara. Dan hari ini juga ada 170 lebih kampus-kampus Muhammadiyah yang juga melakukan aksi yang sama. Mereka turun di kampus-kampus untuk menunjukkan solidaritas mereka untuk Gaza melalui pemikiran-pemikiran mereka para akademisi. Masya Allah, indahnya rencana Allah. Ketika warga Palestina dilarang mengibarkan bendera mereka sendiri di tanah Palestina, hari ini kita melihat puluhan ribu bendera Palestina berkibar di sana sini, di kampus-kampus. Lambang sebuah pemikiran yang sehat, lambang sebuah gerakan revolusi akademisi. Masya Allah, tidak hanya bendera Palestina yang berkibar di kampus-kampus mereka, tapi semangat perjuangan untuk Palestina berkobar di dada mereka. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mungkin sebagian dari kalian bertanya-tanya, apa sih yang diminta oleh para mahasiswa itu? Apa tuntutan para dosen-dosen itu yang ikut demonstrasi untuk Palestina? Setidaknya ada 5 hal teman-teman. Pertama, mereka menuntut pemerintah masing-masing agar menekan Israel agar segera menghentikan serangan ke Gaza. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka meminta pihak kampus untuk menekan pemerintah mereka agar menghentikan suplai bantuan militer dari pemerintah mereka untuk Israel. Itu yang kedua. Yang ketiga, mereka meminta pihak kampus agar segera menghentikan berbagai jenis kerjasama ilmiah antara kampus dengan seluruh pihak-pihak yang masih berafiliasi dengan Israel. Baik itu kerjasama ilmiah dengan para akademisi maupun dengan instansi-instansi pendidikan lainnya. Dan keempat, mereka meminta agar pihak kampus ini memutus semua hubungan yang sifatnya penelitian, sains, dan apapun itu dengan seluruh perusahaan-perusahaan yang masih berafiliasi dengan Israel, masih mensuplai persenjataan untuk Israel, dan mereka yang masih mengambil keuntungan, perusahaan-perusahaan yang masih mengambil keuntungan terhadap genosida yang ada di Gaza hari ini. Dan permintaan mereka yang kelima adalah agar pihak kampus mau kembali menerima para mahasiswa-mahasiswi yang telah di-DO karena ikut partisipasi dalam gerakan demo ini. Begitu juga para pihak manajemen kampus, para dosen yang juga sudah dipecat dari pihak kampus agar mau kembali diterima dan diberikan
kesempatan lagi untuk bisa bergabung dalam institusi pendidikan mereka. Luar biasa sekali teman-teman. Jadi apa rahasia di balik fenomena ini? Artinya mereka yang masih memiliki hati nurani, mereka panas terbakar. Itulah sifat natural seorang manusia. Itulah kenapa ini kita sebut sebagai isu kemanusiaan. Karena saya sebagai manusia punya yang namanya kemanusiaan. Dan sifat natural saya sebagai manusia ini mendorong saya untuk membantu sesama manusia yang sedang mengalami kezaliman, sedang mengalami tindakan kejahatan. Itu sifat manusiawi teman-teman. Contoh, kita lagi berjalan nih. Saya berjalan misalnya di sebuah jalan, tiba-tiba saya melihat ada anak kecil jatuh dari sepedanya atau melihat ada kecelakaan motor. Saya sebagai manusia, sifat manusiawi saya ini mendorong saya untuk membantu dia. Itulah sifat manusiawi saya. Maka sekarang yang terjadi di Gaza adalah bencana kemanusiaan terbesar di dunia. Maka kalau kita tidak terpanggil, kita tidak marah, kita tidak emosi, mungkin kita sudah tidak lagi menjadi seorang manusia. Alhamdulillah teman-teman, mereka, teman-teman kita, para aktivis di kampus di Eropa, Amerika, bahkan Australia, mereka sudah menunaikan kewajiban mereka. Sekarang kita harusnya lebih marah, kita harusnya lebih emosi. Kita sebagai umat Islam, sebagai bangsa Indonesia yang memiliki hubungan bersejarah antara Indonesia dan Palestina, terutama umat Islam yang kita juga merupakan sosok pihak yang juga terdampak langsung, kita korban langsung penjajahan Israel di Palestina. Kita harusnya lebih terbakar ketika melihat semangat-semangat mereka, semangat-semangat para mahasiswa-mahasiswa itu untuk membantu Palestina. Kita harus lebih semangat dari mereka. Maka dari itu, hayo teman-teman, perjuangan belum selesai sampai sini. Peran kita, kontribusi kita masih sangat ditunggu oleh mereka, saudara kita di Gaza. Apa yang mampu kalian lakukan, lakukanlah untuk Palestina. Saya beberapa bulan yang lalu mengisi sebuah kajian, sebuah ceramah di salah satu lembaga. Saat itu ada seorang seniman yang bertanya pada saya, Ustaz Husein, lantas kita harus ngapain? Apa yang harus kita perbuat untuk Palestina? Saya katakan, Anda lebih tahu apa yang bisa Anda lakukan. Kalian para pengusaha, kalian tahu apa yang bisa kalian lakukan. Peran kita beda-beda sesuai bidang kita. Akhirnya seniman ini, Masya Allah, ya, bergerak membuat lagu, membuat anthem untuk Palestina, Tanah Para Nabi. Dia mengajak artis-artis lainnya, seniman-seniman lainnya untuk juga bersuara. Masya Allah, luar biasa sekali. Ya, kalau sudah ada kemauan, Allah akan membawakan jalan. Kalau sudah ada kemauan, kita akan dapat jalannya untuk membantu Palestina dengan cara kita sesuai bidang yang kita tekuni. Teman-teman, jaga terus semangat kita untuk memperjuangkan Baitul Maqdis untuk Palestina, karena perjuangan mereka juga perjuangan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.